berkenaan dengan pengesahan pengangkatan saudara-saudara sebagai gubernur dan wakil gubernur, sebagai bupati dan wakil bupati. Sumatera Barat, tanah yang dianugerahi keindahan alam dan kekayaan sumber daya, dari lembah yang subur, danau yang tenang hingga laut yang luas, semua menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Alam bukan sekedar latar, tapi sumber penghidupan dan identitas bersama. Namun, di balik kekayaan itu, Sumatera Barat juga menghadapi tantangan, pembangunan yang belum merata, akses yang belum menyeluruh, hingga persoalan sosial yang terus berkembang. Dalam situasi ini, arah kepemimpinan menjadi krusial. Februari 2025, Mahyildi Ansyarullah dan Vasco Russeimi resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat untuk periode 2025 sampai 2029. Pelantikan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka bersama kepala daerah lain hasil pilihan kepala daerah 2024. Seratus hari pertama masa kepemimpinan menjadi momen awal yang justru memperlihatkan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Gagasan besar yang disampaikan belum tampak dalam bentuk kebijakan nyata di lapangan. Beberapa program prioritas belum berjalan atau bahkan belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Ini memunculkan pertanyaan penting. Apakah pemerintah daerah tidak siap secara teknis dan kelembagaan untuk mengeksekusi ide-ide tersebut? Atau memang sejak awal gagasan yang disampaikan belum dirancang dengan matang? Terdapat beberapa proyek infrastruktur besar yang dijanjikan termasuk revitalisasi di Sumatera Barat, di antaranya pembangunan Sabodam di Tanah Datar sebagai langkah strategis dalam memperkuat mitigasi bencana di Sumatera Barat. Sebanyak 9 Sabodam yang akan dibangun, 6 diantaranya berada di Kabupaten Tanah Datar. Untuk membangun satu Sabodam membutuhkan biaya sebesar 25 miliar rupiah. Salah satu proyek prioritas adalah pembangunan flyover Sitinjau Lawe yang dirancang untuk mengatasi jalur ekstrem dengan tingkat kecelakaan tinggi. Pembangunan tahap pertama proyek ini menelan anggaran 2,8 triliun rupiah dan akan dimulai pada 2025 dengan target penyelesaian hingga Panorama 1 pada 2027. Tahap kedua, yang akan berlanjut hingga 2029, diperkirakan menelan anggaran 1,8 triliun rupiah hingga Panorama 2, dengan total investasi mencapai 4 triliun rupiah. Di sektor olahraga, Stadion Gor Haji Agus Salim akan dibangun kembali dengan alokasi dana 100 miliar rupiah. Stadion ini akan diperbarui dengan tempat duduk single seat dan tribun tertutup, menjadikannya salah satu stadion terbaik di Sumatera. Namun proyek ini masih menunggu persetujuan Presiden terkait kebijakan pembangunan stadion nasional.